Gawat, konflik yang terjadi di Timur Tengah kini semakin meluas. Pasalnya seperti yang kita ketahui, kalau dunia masih terus mencari solusi agar konflik antara Israel dan Palestina bisa mereda. Namun saat ini, dunia dikejutkan dengan konflik yang meluas hingga ke Iran dan juga Pakistan. Kedua negara tersebut saat ini sedang memanas dan udah saling serang satu sama lain. Dikabarkan, Iran yang menjadi inisiator konflik gara-gara menyerang ke provinsi Balochistan di Pakistan. Akibatnya serangan tersebut menewaskan 2 anak-anak dan melukai beberapa warga Pakistan. Serangan tersebut akhirnya memicu kemarahan pihak Pakistan hingga menyebut serangan tersebut sebagai pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan semangat hubungan bilateral antara Pakistan dan Iran. Akhirnya, pasca 2 hari serangan dari Iran, Pakistan membalas serangan tersebut ke wilayah perbatasan Iran dan juga Pakistan. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, bagaimana bisa Iran dan Pakistan yang notabene bertetangga namun berkonflik satu sama lain? Bisa dibilang, konflik yang terbentuk antara Iran dan Pakistan sejatinya merupakan kesalahpahaman. Pasalnya, pihak Iran mengatakan kalau serangan yang mereka lancarkan ke wilayah Pakistan semata-mata untuk menyerang kelompok separatis Jais al-Adil. Kelompok ini merupakan kelompok separatis Sunni dan separatis Baluchi yang beroperasi di wilayah Iran Tenggara. Kelompok ini udah sering mengaku bertanggung jawab atas beberapa serangan terhadap personil militer di Iran. Nah, kelompok separatis ini memiliki tujuan untuk membentuk sebuah negara di wilayah Provinsi Sistan dan juga Balochistan. دولت ایران بارها گفته که حاضر به گفتگو با جیش العدل نیست. Tentu, separatis Iran ini menjadi musuh besar Iran karena ingin membentuk negara baru di sekitar wilayah Iran dan juga Pakistan. Gak cuma itu aja, mereka pun seringkali menyerang Iran yang udah jelas membuat Iran gak senang dengan kelompok ini. Makanya Iran melancarkan serangan untuk menargetkan kelompok Jais al-Adil yang bermarkas di wilayah Pakistan. Namun karena kurangnya koordinasi antara pihak Iran dan Pakistan, membuat pihak Pakistan merasa gak terima dengan serangan Iran ke wilayah mereka. Padahal, Pakistan pun sama-sama berusaha memberantas kelompok separatis ini. Selain itu, Iran dan Pakistan sejatinya memiliki hubungan yang cukup baik selama ini. Itu tergambarkan jelas pada sejarah di masa lampau ketika tepat di hari kemerdekaan Pakistan. Iran menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Pakistan. Nah, pasca pengakuan tersebut, beberapa bentuk kerjasama antara kedua negara ini terus berlanjut. Mulai dari bekerja sama di bidang ekonomi, membentuk aliansi khusus, memerangi narkoba, hingga bersama-sama memerangi pemberontakan di wilayah Balochistan. Namun pertanyaan besarnya, dengan hubungan yang cukup baik, bagaimana bisa Pakistan mudah tersulut emosinya untuk membalas serangan Iran? Kemungkinan besar penyebab Pakistan dan Iran mudah untuk tersulut konflik diakibatkan perbedaan paham. Pasalnya, seperti yang kita ketahui, Iran berada di faksi Syiah, sedangkan Pakistan mengikuti faksi Sunni. Nah, faksi ini sejatinya golongan di agama Islam yang udah saling bertentangan satu sama lain sejak dulu. Namun ini hanya dugaan semata dari beberapa pengamat yang melihat konflik yang terjadi antara Iran dan Pakistan. Namun, jika konflik ini bakal berlanjut, maka nggak menutup kemungkinan pihak Pakistan membalas Iran dengan mengerahkan jet tempur kebanggaannya, yakni F-16 Fighting Falcon. Jet tempur F-16 ini sejatinya berasal dari Amerika Serikat yang cukup sukses di dunia alutsista sektor udara. Pasalnya, jet tempur buatan Amerika ini udah ada sejak tahun 1976 silam. Dan sampai sekarang masih menjadi jet tempur yang banyak diminati oleh berbagai negara untuk memperkuat pertahanan udara. Nah, terus apa sih yang spesial dari jet tempur ini sampai-sampai F-16 masih eksis di era sekarang? Sejatinya, hal yang membuat F-16 ini masih tetap bertahan di tengah
pesatnya perkembangan jet tempur disebabkan karena kemampuannya yang masih mumpuni untuk bersaing dengan jet tempur lainnya. Pasalnya, berbagai fitur yang disematkan ke dalam jet tempur ini masih tergolong cukup hebat di masa ini. Salah satu contoh kecilnya adalah tutup kokpit frameless-nya yang memberikan visibilitas lebih baik buat para penunggang. Gak cuma itu aja, posisi gagang kemudi pesawat biasanya disimpan di tengah. Berbeda dengan F-16 yang berada di samping. Nah, disebutkan kalau dengan posisi gagang pengendali pesawat berada di samping, dapat memberikan kemudahan kontrol pada kecepatan tinggi. Selain itu, sudut sandaran kursi juga diperluas. Dari biasanya hanya 13 derajat aja, jadi 30 derajat yang dirancang untuk mengurangi efek G-force pada pilot. Lockheed Martin selaku produsen dari jet tempur ini juga cukup bangga dengan sistem radar yang tersematkan ke dalam F-16 ini. Pasalnya dengan radar buatan Northrop ini, jet tempur 16 mampu mendeteksi dan mengidentifikasi ancaman yang menghadang, muncul, dan yang akan datang dalam lingkungan ancaman. Hal ini tentu cukup membantu untuk meningkatkan kesadaran situasional bagi para pilot. Nah, selain fitur yang masih tergolong luar biasa di era sekarang, persenjataan yang dibawa pun juga masih terbilang hebat. Buktinya F-16 ini dibekali senjata mesin 20 mm yang ditemani berbagai macam roket, rudal target udara, rudal target darat, rudal anti kapal, hingga bom. Nah, dengan persenjataan sebanyak ini, tentu kemampuan menyerang dari jet tempur ini masih cukup hebat di masa ini. Selain itu, performa dari jet tempur ini pun masih tergolong gahar. Pasalnya, F-16 tercatat mampu melaju di kecepatan maksimum 2.410 km per jam. Gak cuma itu aja, dikabarkan F-16 ini juga mampu terbang hingga di ketinggian 50.000 kaki di udara. Bahkan, jet tempur ini memiliki jangkauan operasional sejauh 4.220 km dalam sekali pengisian bahan bakar. Nah, dengan kemampuan sehebat ini, Amerika Serikat membandrol F-16 dengan harga 18,8 juta US dollar per unitnya. Selain harganya menjadi pertimbangan, negara-negara lain termasuk Pakistan memilih jet tempur ini karena biaya perawatan yang cukup murah dibandingkan jet tempur lainnya. Berbeda dengan Iran yang mempercayakan kekuatan udaranya pada jet tempur Mikoyan MiG-29 dari Rusia. MiG-29 sendiri sejatinya berasal dari Rusia yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1983 silam. Jet tempur ini dibuat oleh Biro Desain Mikoyan Gurevich untuk menyaingi pesawat tempur Amerika Serikat seperti F-15 Eagle dan F-16 Fighting Falcon. Apalagi jet tempur ini dirancang untuk menjadi pesawat tempur superioritas maupun pesawat tempur multiperan yang membuatnya semakin hebat. Klaim tersebut hadir bukan semata-mata untuk membuat jet tempur ini terlihat hebat. Pasalnya Rusia mampu membuktikan jet tempur buatannya yang membawa 2 mesin jet turbofan untuk memberikan kecepatan supersonik. Nah, dengan 2 mesin jet turbofan yang disematkan, membuat MiG-29 mampu melaju di kecepatan 2.450 km per jam. Gak cuma itu aja, kemampuan yang disumbangkan berkat mesin jet turbofan-nya membuat pilot mampu menerbangkan jet tempur ini hingga di ketinggian 59.000 kaki di udara. Dengan kemampuan performa segahar itu, jet tempur buatan Rusia ini juga didukung dengan tangki besar yang mampu membawa 4.365 liter bahan bakar. Tentu dengan kapasitas sebesar itu, membuat MiG-29 mampu terbang hingga di jarak 1.500 km. Nah, jika ingin mendapatkan jangkauan operasional lebih jauh lagi, operator bisa menambahkan tangki eksternal bermuatan 1.500 liter yang membuat jet tempur ini terbang hingga di kejauhan 2.100 km. Selain itu, MiG-29 juga dilengkapi dengan sensor canggih yang memiliki jangkauan deteksi dan juga pelacakan hingga sejauh 62 mil atau sekitar 100 km terhadap target berukuran pesawat tempur. Jadi, dengan mengetahui kehadiran jet tempur musuh, sang pilot bisa mempersiapkan persenjataannya. Salah satu senjata yang bisa digunakan adalah senjata mesin berukuran kaliber 30 mm
yang mampu melontarkan peluru hingga 100 putaran. Gak cuma itu aja, berbagai jenis amunisi roket, rudal target udara hingga bom juga bisa dimanfaatkan oleh sang pilot. Jika jet tempur ini melakukan konfrontasi dengan jet tempur milik Israel, maka hal tersebut bakal sulit. Karena MiG-29 emang dirancang untuk menyaingi F-16 milik Amerika yang terkenal hebat.